Ya. Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di forum harian. Insya Allah ayah mau jawabin curhatan para seller di sini. Oke, silahkan langsung tunjuk tangan aja. Yuk, ayo. Yuk, Mas Agus Salim. Wah, kayak nama pahlawan ya. Yuk, Yo, silakan. yo Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kang, saya mau tanya nih Kang, perihal fashion muslim. Ini kan udah memasuki Ramadan ya Kang. Lu Ya kira-kira itu, iya udah, iya maksudnya kedepannya ini kira-kira kalau pengen beriklan itu fasenya sekarang udah tepat atau belum Kang? Atau terus pengalaman atau Kang Gani mungkin ngelakuin apa kalau misalkan mau mendekati Ramadan atau di Ramadan itu push iklan atau enggak itu sih Kang? Oke, ini belum Ramadan ya, maksudnya memang kita menuju puasa ya, menuju panen raya. Iya, mendekati. 3 bulan lagi ya. Fase 3 Ya. bulan sekarang cari produk winning. Ya tentu diiklanin dong. Kalau pertanyaan diiklanin atau enggak, kayaknya sekarang udah nggak relevan ya. Soalnya kalau nggak diiklanin mau ngapain jualan di Shopee? Kalau nggak diiklanin ya cuma bengong doang, nggak ada penjualan, memang kudu iklan ya masalahnya. Mungkin yang lebih tepatnya iklannya digas atau enggak. Saran saya jangan, nggak usah digas dulu. Yang jelas nyari bibit-bibit winning dulu. Mudah-mudahan sebelum ganti tahun udah ketemu winning. Nanti kalau udah ganti tahun ketemu winning ya berarti Hamin 45-an. Nah itu bakar-bakar dulu nggak apa-apa. Nanti menjelang taraweh itu saran saya udah stop bakar-bakarnya, siapin profitnya. Tinggal panennya di situ. Gitu Mas Agus Salim kalau secara umum ya strategi saya. Oke, siap Kang. Hatur nuhun Kang. Siap, sama-sama. Yuk lanjut, Mas Indra Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nih, buat scale up untuk tambah barang yang lain, produk yang lain yang berbeda dari apa yang kita punya sekarang. Itu kira-kira step pertama apa ya? Yang saya tahu itu kan ambillah dari tangan pertama ya. Jadi jangan ada sup-supan lagi. Jadi saya sebaiknya langsung ke supplier utama gitu. Nah, terus selain itu apa lagi Kang? Saya dapat nih beberapa kategori misalnya terusannya, tapi ngasih diskonnya tuh terlalu tipis-tipis gitu. Ada yang 20%. Sedangkan saya pikirkan 20% buat bayar admin fee juga 20%, gitu kan, sekitar 20%, tipis banget gitu kan. Atau gimana Kang? Ada tips nggak Kang? Kalau saya sih nggak nyari yang paling murah sih. Saya nggak peduli supplier saya paling murah atau enggak. Saya udah nyobain nyari yang termurah pun ternyata dia sistemnya jelek sama aja bohong. Justru Sistem jelek itu gimana maksudnya Kang? sistem jelek misalkan resi kita sering nggak kekirim, adminnya slow respon misalkan, pendingnya banyak, macam-macam dah. Jadi kadang yang murah dia nggak punya energi untuk bayar tim yang baik loh. Jadi kalau saya nggak nyari yang termurah sejujurnya. Kalau ada misalkan menawarkan jual ini terima dropshipper dijamin termurah, cek dulu timnya berapa orang yang handle itu. Kalau 1-2 orang itu bukan saya skip. dropshipper Kang, maksud saya. Hmm. Maksud saya bukan dropshipper, tapi saya mau gitu. cari supplier. Supplier Kang, bukan dropshipper Kang. Oke. Nah, saya kan pengen coba barang yang lain gitu kan. Nah, terus saya mau cari supplier. Supplier apa dulu nih? Supplier apa? Ayo, tadi saya tangkap lagi. Ya, itu dia belum tahu nih supplier apa. Kira-kira kan saya ngelihat di market itu barang apa yang terlaris. Supplier itu kan ada supplier bahan baku, supplier bahan jadi, Oh, jadi aja kan. Jadi aja. Coba apalagi siapa tahu nanti miskom lagi, apalagi kira-kira ya keterangannya. Barang jadi aja yang udah siap jual aja. Jadi nggak ada proses apalagi ya seperti biasa kita cuma packing aja gitu.
beli putus sama supplier lalu kita jual di Shopee kan gitu seperti biasa. Nah, saya mau cari barang yang lain, kira-kira tuh yang saya harus nilai itu apa aja gitu. Kalau tadi kan saya mikir supplier tangan pertama supaya saya dapat harga yang termurah. Tadi bilang kan, oh nggak juga gitu, nggak ngelihat gitu. Nah, tapi bukan dropshipper maksudnya. Nah, gimana Kang? Gimana? Nggak ngerti jawab pertanyaannya. Oh, Nggak ngerti. Kang, saya misalnya sekarang ini jual barang A gitu kan. Nah, saya mau ganti kategori nih Kang, mau barang apapun, pokoknya saya pengen scale up, nambah barang yang lain gitu. Jualan produk yang berbeda gitu. Oke, Ya, berarti kan saya mau cari-cari nih kira-kira vendornya seperti apa, saya bisa menilai vendor itu bahwa ini, oh ya udah cocok nih sama dia gitu. Harganya, terus apa kompetisi di marketnya market fit atau tidak. Pertama sih kalau saya riset pasar dulu ya tentu ya. Jadi bukan nyari supplier, bukan nyari supplier dulu, tapi riset pasar dulu, baru jadi supplier. Ya itu mungkin yang udah dilakukan Mas Indra ya. Oke, gua mau jualan ini, udah ketemu nih. Mau jualan apa, lalu mencoba mencari supplier. Betul, Terus, betul. oke, itu step, berarti udah di step 2 mungkin ya nih Mas Ya, Indra step ini. 2, betul, step 2. Oke, yang terpenting menurut saya sistem sih tetap sih, mau dropshipper, mau beli putus, tetap sistem. Kita harus cek sistemnya, dia mumpuni nggak, dia beneran nggak, tetap sistem sih menurut saya, Mas Indra. Jadi kalau misalkan nanti kita winning, dia bisa compete nggak sama kita. Kalau nggak bisa, mungkin saya akan skip. Dan biasanya yang bisa compete itu, yang bisa ngikutin, kalau ternyata kita berhasil winning, itu biasanya memang yang nggak terlalu murah. Biasanya sepengalaman saya. Ya, jadi kalau misalnya udah step kedua, ya coba jangan lihat murah dulu ya, tapi ngeliat bagaimana pelayanan dia. Saya juga ada pengalaman gini, Kang. Dulu di kos kaki, saya pernah ATH, all time high. Nah, terusannya pas udah saya lagi butuh stok, dia nggak bisa supply, Kang. Mati saya, Kang. Oh, kalau itu bisa ditanganinya, kita jangan dari satu pintu, Mas Indra. Nah, saat itu saya masih memang satu pintu, Kang. Jadi jangan. Ya begitu udah satu nyaman, udah repeat order, begitu saya ATH, dia nggak mampu produksi. Wah, itu saya tepuk jidat. Apakah kriteria itu juga termasuk, Kang? Misalnya saya udah nemu nih yang tadi Kang Gani bilang, udah nggak usah lihat sistemnya bagus, lihat harganya, ya udah nggak usah terlalu murah banget, yang penting pelayanan dia oke. Terus kemampuan dia supply, kan kalau namanya pandangan pertama kan pasti dia bilang, oh kita sanggup gitu kan Kang ya. Tahu di jalan, wah kita lagi overload juga, kita nggak sanggup penuhi kebutuhan Bapak gitu. Wah, saya kocar-kacir tuh Kang. Gimana Kang menurut Kang Gani? Itu wajar kok. Misalnya ya alhamdulillah ya, pertama kok sampai ATH gitu, sampai gacor banget. Alhamdulillah harusnya itu bisa tertangani sebelum si ATH-nya terjadi sih sebenarnya. Kita lihat udah ada gelagat-gelagat atau belum, atau sebelum ada gelagat pun harusnya kita udah siapin plan B, yaitu supplier lain. Ya Kang ya. Supplier lain. Iya, jangan sampai kecolongan. Baik, siap Kang. Terima kasih banyak. Yuk, sip. Alhamdulillah. Yuk lanjut, Mas Nusaena. Kita masih ada waktu 7 menitan. Yuk, Mas Nusaena. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Nah, ini Kang, saya tuh ada pertanyaan, Kang. Saya tuh udah iklan ya, Kang, dari tanggal 1. Tapi belum ikan udah kemakan, cuman belum ada order gitu. Apakah berpengaruh nggak yang dari kebijakan Shopee per tanggal 1 November itu? Dan juga saya tuh jualan itu di bidang ini Kang, alat musik kami gitu Kang. Aduh, suaranya nggak jelas, Mas Nu. Suaranya kayak ngegema-gema gitu. Coba diulangi pelan-pelan. Sekarang jelas Kang? Nggak jelas nih. Nggak jelas tadi, nggak jelas. Coba diulang. Oh, gini Kang, saya tuh kan udah mulai iklan ya Kang. Dari tanggal 1 November ya Kang. Tapi sampai sekarang dibandingkan order yang bulan kemarin, tiap iklan tuh ada kemakan gitu Kang, ada penjualan juga. Cuman sampai sekarang belum ada penjualan gitu Kang. Dan juga saya berjualan tuh di bidang alat musik Islami Kang, yang notabene sih harganya di atas 1 juta ke atas gitu.
Nah, cuman kalau di iklan yang bulan kemarin itu kemakan gitu kan, ada penjualan. Tapi sekarang tuh dari tanggal 1 saya ngiklan konsisten, tapi belum ada penjualan. Apakah itu gara-gara kebijakan yang baru bukannya, Kang? Pertanyaan dan keterangannya banyak yang tidak berhubungan sebenarnya. Mau jualannya apapun sebenarnya bukan karena udah ngiklan kok nggak ada penjualan. Gini, oke, kita coba susun benang kusutnya ya. Cek dulu, itu iklannya ada yang klik nggak? Udah ngiklan, Ada, Kang. iklannya ada yang klik nggak? Ada, Kang. Dan rata-rata Ada tuh di ya? atas 3%, Kang, saya lihat tuh. 3% dari total, dari awal gitu. 3% CTR-nya. Oh, bagus. Terus yang ATC-nya berapa banyak? Berapa persen? Oh, itu saya belum cek lagi, Kang, lupa guys. Saya kemarin klik yang kliknya aja gitu, berapa persen gitu. Nah, jadi kan kita coba luruskan benang kusutnya. Jadi jangan langsung udah iklan gak ada penjualan. Nah, tapi cek dulu yang klik ada nggak? Yang klik ada, alhamdulillah, good. Udah diklik kan orang tuh nggak langsung klik langsung beli. Banyak yang consideration, banyak yang ATC dulu, banyak yang claim voucher dulu. Nah, itu cek namanya di produk performance-nya si produk tersebut. Ada nggak yang ATC? Kalau ternyata nol banget, ekstrim ya, nol banget yang ATC, jangan harap ada yang beli. Berarti udah jelas masalahnya adalah nggak ada yang ATC. Kenapa nggak ada yang ATC? Tapi orang banyak mau klik. Biasanya kayak gitu adalah yang fotonya menyesatkan misalkan. Jadi ternyata dikirain alat musik Islami, sejujurnya sih nggak nangkep kayak gimana. Mungkin ya misalkan dikiranya gitar, ternyata ukulele. Nah, itu biasanya ATC-nya nol. Kayak Ini gitu. kan kayak marawis gitu, Kang. Kayak marawisan gitu. Oh, oke. Nah, itu cek dulu si KPI prosesnya, alias ya tadi yang ATC-nya ada nggak, berapa persen. Kalau alat musik sih nggak tahu sih, jarang lihat sales center alat musik. Tapi kalau 10% secara umum ya global ya, kalau 10% add to cart-nya 10%, itu masih oke lah. Tapi kalau ternyata add to cart-nya 3%, 2%, wah jangan harap, itu berat banget. Cek dulu aja, Mas Nu. Oke, siap. Oke? Terima Kang, atas penjelasannya. Siap, sama-sama. Itu jadi diurai ya teman-teman ya, kalau misalkan aduh udah iklan gak ada penjualan, ya benar sih, cuma teman-teman coba belajar namanya ini komprehensif, pemikiran ya tadi ya, diurai, dipikirin jernihnya. Orang tuh nggak mau beli kenapa ya, oke ngeklik nggak ada yang mau beli kenapa ya, cek dulu, itu ada matriksnya kok di Shopee gitu ya teman-teman ya. Sip, lanjut Mas Kanim Yana, yuk terakhir. Halo Mas Kanim, Mas Canim. Ya, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang, kebetulan aku kan dropship. Ada produkku itu aku iklankan. Nah, alhamdulillah bagus responnya. Dan selain iklan, aku juga pasang afiliator. Nah, apakah diaktifkan dua-dua atau kalau misalkan sudah ada afiliator, iklannya dimatikan atau diroaskan? Ya, makasih Bang. Saran saya dua-duanya aja sih. Itu memang ini ya, memang seakan-akan kita akan kena dua-duanya biaya. Iklan iya, affiliate iya, tapi nggak 100% kena dua-duanya biaya. Kena dua-duanya biaya itu bila mana ada orang ngeklik dari iklan. Terus dia sebelum check out, dia nonton video dari affiliate. Dia nonton video, terus dia beli. Itu kita kena biaya iklan, kena biaya affiliate. Tapi nggak 100% bayar kayak gitu. Itu cek aja masing-masing di sini seller yang udah ada penjualan affiliate, penjualan iklan dia 100% di charge double kayak gitu. Itu satu. Kedua, affiliate itu dia success fee ya. Artinya kita nggak kena charge kalau misalkan penjualan nggak selesai. Artinya ya enak sih menurut saya, kenapa harus dimatiin? Karena ya kita kalau iklan kan diklik kita udah kena biaya. Iya betul. Sekarang juga masih. Kita diklik udah kena biaya, belum tentu ada penjualan. Tapi kalau affiliate mau ngeklik 1.000, 2.000 belum ada penjualan, kita nggak kena charge. Jadi affiliate ya wajibnya lah. Jadi duanya itu latar belakangnya Mas Janim. Kalau aku iklankan iklan toko sama affiliate, bukan iklan produk. Itu bisa begitu Bang? Atau nggak terlalu efektif kalau iklan toko?
Brandnya gede nggak tokonya Mas Canim? Enggak juga sih Bang, baru sekitar 8 tahunan. Baru 8 tahun ya? Oh sebentar Mm-mm. juga ya, saya kira 800 tahun. Cek aja produknya ya, cek aja value brandnya Mas Canim. Kalau saya lihat sih yang iklan tokonya berhasil tuh yang brandnya ada gitu ya. Tapi kalau nggak ada dalam tanda kutip iklan toko nggak berhasil. Cek aja entah produk yang di dropshipping, misalkan ngedropship produk SR12 misalkan, iklan toko masih make sense. Atau ya toko Mas Canim sendiri brandnya bagus atau enggak, brand keywordnya banyak yang nyari atau enggak. Kalau banyak iklan toko lumayan, selebihnya enggak sih selihat saya. Oke? Oh, siap. Ya, makasih Bang. Siap. Oke, Jadi boleh nggak teman-teman. saya bisa tanya? Nggak bisa, sudah habis waktunya. Besok lagi ya, insya Allah. Oke ya, thank you ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.